kami sedang berada di Museum Daerah Kabupaten Tulungagung. Kira-kira ada apa saja sih di dalamnya? Yuk, Yuk. kita cari tahu. Baik teman-teman, di sini saya mau mewawancarai salah satu pekerja yang mengurusi di museum ini. Oke, Pak, perkenalkan dulu dengan Ya, baik. Perkenalkan, nama saya familiar Pak Eni gitu, tapi nama panjang saya Eni Budi Santoso sebagai petugas pengelola Museum Daerah Tulungagung. langsung saja kita tanya-tanya ya tentang museum ini. Oke Pak, bisa jelaskan secara singkat sejarah berdirinya Museum Majakensis ini? Baik, pertama kali ya museum itu sejarahnya dulu sebelum tempat ini ada, sejarahnya awal dulu di Pendopo Tulungagung. Itu pada waktu itu tersimpan 61 koleksi yang tersimpan di Pendopo, yang pada waktu berasal dari beberapa candi demi keamanan dipindah ke Pendopo. Nah, dalam perkembangannya pemerintah daerah Tulungagung lewat dinas pendidikan pada waktu itu tahun 96 mendirikan sebuah tempat yang bisa dikunjungi untuk umum. Nama yang pertama, Balai Pengamatan Perbekalaan. Selanjutnya mengalami pergantian nama Museum Majakensis, dan tahun 2019 secara administrasi nama kita diganti Museum Daerah Tulungagung. Itu ada ya. Itu karena apa? Karena koleksi kita berbagai macam peradaban ya, sejarah, akan nama tempat menjadi Museum Daerah Tulungagung. Itu sejarah awal. Jadi ketika dulu kita bermodal 61 koleksi, akhirnya tahun 2024 sekarang ini koleksi kita ada 1044 ya, 1044 koleksi. Jadi dipindahnya ke sini tahun berapa Pak? 96 tadi. Oh, 96. Jadi tadi sudah diceritakan enam berdirinya, lalu karena koleksinya kan semakin bertambah banyak gitu. Ya, betul. Berikut cara mengelolanya. Merawat ya. Iya. Bisa saya kategorikan dua cara ya, dua teknis ya. Pertama, teknis yang pertama, setiap hari kita sebagai petugas museum itu memang merawat ya, merawat. Jadi mulai dari cara merawat itu kita membersihkan, memulai, dan itu dari debu-debu itu cara kita sehari-hari untuk merawat ya. Nah, tapi ada dua cara lagi ya. Cara kedua adalah merawat secara tahunan ya. Nah, kita namanya konservasi ya. Konservasi itu cara untuk perawatannya. Nah, konservasi tahunan kita biasanya setahun sekali kita membersihkan semua koleksi ya, mulai dari koleksi arca ya, dari batu itu ada teknis kering, teknis basah, itu ada macam-macam. Ada lagi koleksi pembersihan bagian koleksi yang terkait dengan koleksi dari kayu, logam, dan lain-lain. Itu kita juga mau datangkan dari tim ahli ya, dari tim ahli untuk konservasi, diantara seperti keris, mangkok, dan lain-lain. Itu ada alat dan bahan digunakan khusus untuk perawatan. Jadi intinya setiap tahun Museum Daerah Tulungagung juga melakukan perawatan ya, dan dikerjakan didampingi tim ahli yang berkompetensi. Seperti itu gambarannya. Jadi pengelolaan di sini itu ada kayak itu apa namanya? struktur gitu ya? Ada ya, memang kalau namanya museum tentu sudah ada struktur dari organisasi, struktur dari staf ya. Yeah. Salah satunya petugas yang menangani untuk pembersihan itu yang bertanggung jawab adalah konservator. Konservator bertugas untuk konservasi dari koleksi yang ada di Museum Daerah Tulungagung. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada kegiatan atau isu komunitas yang sedang dilakukan di museum ini Pak? Kegiatan ya, Iya. kegiatan kita alhamdulillah banyak melakukan setiap tahunnya. Di antaranya museum to school ya, itu kegiatan museum yang dilakukan di luar museum untuk pembelajaran untuk daerah yang jauh dari museum. Jadi ya di sekolah-sekolahan. Selain itu kita juga mengadakan kegiatan di dalam museum untuk meramaikan museum. Salah satunya kemarin kita melakukan pameran museum ya, pameran bersama dengan museum-museum yang ada
di pameran museum yang ada di Indonesia ya, salah satunya juga ada Jakarta, Surakarta, dan Kediri, Nganjuk, dan lain-lain. Ada lagi kegiatan yang terkait dengan pembelajaran, yaitu seperti seminar, kajian sejarah, dan lain-lain. Dan kita juga melayani outing class ya, biasanya NSD gitu. Itu salah satu kegiatan yang kita layani. Baik. Dari segi pengelolaan sama juga event-event tadi, apa ada tantangannya dalam melakukan semua itu? Tentu tantangannya ada, adik-adik ya. Salah satu yang saya rasakan sebagai pengelola ya, tantangannya terberat adalah tentang sarana dan prasarana. Kita menghadapi kendala diantaranya parkir ya. Nah, parkir ya, kita juga mengalami parkir ya. Karena kedatangan di sini rata-rata kalau rombongan menggunakan bis dan lain-lain. Tapi alhamdulillah kita pemerintah daerah sudah menjadikan sebuah parkir yang di belakang selatan museum ini, tapi sudah cukup. Dan prasarana lain itu mungkin tempat duduk maupun mungkin ini juga menjadi menjadi saran ya untuk pemerintah daerah ya, bagaimana museum ini ada tempat spot-spotnya khusus untuk foto, karena kita harus juga mendengarkan dari masyarakat. Jadi sekarang ini orang itu datang ke tempat foto, diupload di media sosial, dan otomatis itu akan menjadi iklan gratis bagi kita gitu. Mungkin itu tantangan satunya. Oke teman-teman, jadi itulah wawancara yang kami lakukan dengan salah satu pengelola dari museum ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih untuk waktunya ya. Terima kasih sudah berkunjung Museum Tulungagung. Ya, baik. Sekian wawancara dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.